Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga nikmat iman, sehingga senang sekali hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita berharap syafaatnya di yaumil akhir. Saudaraku jamaah MT 1453, semoga kita masih diberikan semangat untuk terus menuntut ilmu dan aktif dalam majelis keilmuan, yang dimana ini akan menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saudaraku jamaah MT 1453, telah hadir bersama kita guru kita, Ustadz kita, Ustadz Samsul Hadi, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang mengendalikan hati. Bagian ketiga. Ini merupakan tema lanjutan dari kajian kita minggu kemarin. Semoga dengan menyimak ilmu yang diberikan oleh guru kita, ini akan menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga apa yang disampaikan akan memberikan hikmah, dan Allah menjadikan kajian ini menjadi jalan hidayah dari Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah MT 143, untuk itu mari kita ikuti dengan hikmat kajian dari guru kita Ustadz Samsul Hadi. Nanti setelah sesi pemaparan materi, kami akan memberikan kesempatan bagi para jamaah untuk bertanya langsung kepada Ustadz lewat chat di WA Group. Baiklah, mari kita ikuti bersama kajian kita online kita dengan tema mengendalikan hati bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama huduhu wa ja'ala al-aqidata asasa li firatihi wal ahkama syar'iyyata miqyasa li amalihi wa masdaru li akami amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan dengan nikmat iman dan Islam itulah maka insyaallah kelak kita akan mendapatkan surganya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh kita, ya panutan kita, dan semoga kita ditempatkan bersama beliau di hari akhir nanti. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang seputar hati, ya. Lebih jauh lagi bagaimana kemudian kita menata hati. Insya Allah hari ini kita akan bahas ya seputar hati yang seri yang ketiga sebagai lanjutan dari seri-seri sebelumnya. Alhamdulillah, di pertemuan selanjutnya kita telah tuntas membahas ya tentang konsepsi manusia. Jadi sebetulnya apa sih manusia itu, dan di sana kita membahas ya ada 6 poin. Ya, yang pertama adalah hakikat manusia. Manusia itu sebetulnya apa sih? Ya, kalau ada orang tanya manusia itu barangnya apa sih? Yang kedua adalah potensi manusia. Manusia itu fiturnya apa sih? Yang ketiga fitrah manusia, ya. Fitrah manusia. Jadi
manusia itu defaultnya bagaimana sih. Yang keempat adalah kolbu, ya, atau nanti di pembahasan yang kemarin kita sudah bahas, atau al-aql atau al-kolbu adalah sinonim. Yang kelima adalah area perbuatan manusia. Jadi manusia itu berbuat di wilayah mana, domainnya apa saja. Yang enam itu adalah konsep manusia, ya, atau konsepsi manusia, yaitu tentang bagaimana kita memahami manusia itu apa secara utuh. Nah, kemarin sudah kita bahas tuntas ya di pertemuan sebelumnya, sehingga kita bisa betul-betul mengerti tentang konsep manusia. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua. Ketika kemudian kita mengerti konsepsi manusia, maka selanjutnya kita harus mengerti konsepsi perilaku manusia. Jadi saya ulangi lagi, sebelumnya kita memahami konsep manusia atau konsepsi manusia, maka kemudian kita harus mengerti konsepsi perilaku manusia. Jadi manusia itu perilakunya, ya, cara manusia mengatur perilakunya itu bagaimana sih? Ini sesuai dengan yang dipelajari oleh ilmu psikologi modern, yaitu adalah bagaimana kemudian akal, ya, atau mental, ya, ini kemudian mempengaruhi perilaku manusia. Nah, kita lanjutkan di slide yang ketiga. Nah, apa sih yang kemudian dibahas tentang pada konsepsi perilaku manusia? Konsepsi perilaku manusia, ya, ini adalah set teori atau filsafat yang bisa menjelaskan perilaku manusia. Ya, set teori ini kemudian diperoleh melalui ilmu perilaku atau behavioral sciences, atau di dalam bahasa Arab disebut sasiah atau kepribadian. Tujuannya apa? Ya, tujuan kita memahami mencari konsep perilaku manusia ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mendeskripsikan, ya, kemudian memahami, memprediksi, ya, dan mengontrol perilaku, ya, hingga kemudian mengarahkan manusia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan kita kemudian mempelajari konsepsi perilaku manusia, yaitu intinya adalah bagaimana kemudian mengendalikan perilaku kita untuk kemudian mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam bahasan hati, ya, bagaimana kemudian menata hati kita, ya, mengendalikan hati kita ini supaya kita kemudian mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di slide yang ketiga. Kita lanjutkan di slide yang ke 5. Apa saja sih yang kemudian dibahas di dalam konsepsi perilaku manusia ini? Ada 5, Mas dan Bapak-bapak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, atau di dalam bahasanya adalah hajatul udhiyah. Yang kedua adalah kebutuhan naluri atau al-ghorois. Ini adalah jamak, ya. Tunggalnya adalah gorizah. Yang ketiga adalah akal atau al-akal atau al-fikr, atau nanti yang kemudian dibahas disebut al-idrok. Yang keempat adalah kesadaran atau al-idrok. Nah, jadi al-idrok ini adalah merupakan bagian dari akal, nanti kita bahas. Yang kelima adalah tingkatan berpikir atau mustawa tafkir. Bagaimana kemudian mengklasifikasi tingkatan berpikir kita, karena sejatinya tiap manusia berpikir, tapi nanti di dalam pembahasan ini, ya, manusia ini dibagi menjadi 3 tingkatan berpikir. Ini adalah slide yang kelima. Slide yang keenam, kita bahas tentang kebutuhan jasmani atau hajatun udhiyah. Apa yang kemudian disebut kebutuhan jasmani atau hajatun udhiyah? Sebelumnya di pembahasan yang lalu kita sudah bahas, ya, bahwasanya kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri itu adalah merupakan bagian dari potensi kehidupan atau at-taqatul hayawiyah. Potensi kehidupan ini merupakan, ya, salah satu konstruksi manusia, ya, selain daripada akal. Nah, apa yang kemudian dimaksudkan kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani ini adalah merupakan bagian dari potensi kehidupan yang mendorong manusia untuk memenuhinya. Jadi manusia ini kemudian selalu didorong, ya, kalau logika berpikirnya dibalik, selalu didorong kebutuhan jasmani, ya, untuk memenuhi kebutuhan jasmani tersebut. Nah, pemenuhannya apa? Pemenuhannya dalam bentuk perilaku atau perbuatan, atau di dalam bahasa Arabnya adalah as-suluk. Ya, jadi suluk, ya, perbuatan itu
selalu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan jasmani, dan nanti akan kita bahas adalah kebutuhan naluri. Tidak mungkin ada perbuatan yang ini tidak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Nah, oleh karena itu perilaku manusia ini semuanya dalam rangka memenuhi potensi kehidupan, baik itu kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini mempunyai karakteristik ya, atau mempunyai pembeda nanti dengan kebutuhan naluri, yaitu adalah rangsangannya dari dalam diri manusia ya, jika tidak dipenuhi maka akan menghantarkan kepada kematian. Ini adalah karakteristik khas kebutuhan jasmani. Kita lanjutkan langsung di slide ke-7. Contohnya apa? Tidur, istirahat, makan, minum, menghirup oksigen, dan buang hajat. Nah, jadi definisi kebutuhan jasmani apa? Ini adalah dorongan mendasar atau hajatun asasiyah yang kemudian bekerja menurut fisiologis tubuh atau homeostasis jaringan. Jadi jaringan itu selalu ingin mencapai keseimbangan. Ini yang dalam ilmu biologi disebut homeostasis. Nah, jadi ketika terjadi ketidakseimbangan, maka kemudian muncul kebutuhan jasmani. Nah, dorongan ya atau dawafi ya, kebutuhan jasmani ini adalah merupakan realitas ya. Jadi tidak mungkin ada manusia yang tidak mempunyai dorongan kebutuhan jasmani, karena realitas manusia begitu. Nah, realitas kebutuhan jasmani ini adalah sama dengan manifestasinya ya. Maksudnya adalah begini, dorongannya apa? Dorongannya kemudian lapar, pasti manifestasinya pasti pengen makan ya. Dorongannya lapar, nggak mungkin manifestasinya pengen tidur. Jadi dorongan dan kemudian manifestasi ini, dorongan dan manifestasi pada kebutuhan jasmani ini identik ya. Nah, yang nanti kenapa ini kemudian saya bahas, karena ini berbeda dengan kebutuhan naluri ya, nanti dibahas ya. Di dalam kebutuhan naluri, dorongan atau dawafi kebutuhan naluri ini tidak identik dengan manifestasinya. Nah, tetapi harus diingat ya, di dalam slide yang ke-7 ini, manifestasi dari kebutuhan jasmani ini bukan perbuatan ya. Jadi pengen makan itu beda dengan makan. Pengen tidur atau ngantuk ini berbeda dengan tidur. Nah, jadi harus dibedakan antara manifestasi dan perbuatan. Kenapa dibedakan, nanti kita bahas. Ini adalah slide yang ke-7. Kita lanjutkan di slide yang ke-8 ya, tentang kebutuhan naluri. Nah, ini sama persis dengan kebutuhan jasmani. Kebutuhan naluri ini merupakan bagian dari potensi kehidupan yang mendorong manusia untuk memenuhinya. Jadi kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani ini punya karakteristik, yaitu ingin ya mendorong manusia untuk memenuhinya ya. Pemenuhannya ini dalam bentuk perilaku atau perbuatan atau as-suluk. Perilaku manusia ini semuanya dalam rangka memenuhi potensi kehidupan, yaitu adalah kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Nah, ini karakteristik yang membedakan dengan kebutuhan naluri. Yang membedakan dengan kebutuhan jasmani, kalau kebutuhan naluri itu adalah rangsangannya dari luar diri manusia. Jika tidak dipenuhi, tidak akan menghantarkan kepada kematian. Tetapi tetap yang dinamakan kebutuhan naluri ini adalah harus dipenuhi, walaupun ketika tidak dipenuhi tidak mati. Kita lanjutkan ke slide yang ke-9. Jadi apa kemudian yang dimaksud dengan kebutuhan naluri? Yang dimaksudkan dengan kebutuhan naluri adalah dorongan untuk cenderung terhadap sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu adalah benda atau perbuatan. Nah, jadi kebutuhan naluri itu dorongan untuk cenderung kepada sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jadi ingin terhadap sesuatu atau tidak ingin terhadap sesuatu. Tidak ingin atau ingin terhadap sesuatu itu apa? Yaitu adalah benda dan perbuatan ya. Yang ini berupa 3. Yang pertama adalah naluri melestarikan keturunan, atau bahasa awamnya adalah naluri seksual atau ghorizatun naum. Yang kedua adalah naluri survival atau ghorizatul baqa, dan ketiga adalah naluri spiritual atau ghorizatun tadayun. Nah, ini adalah pembedaan juga dengan kebutuhan jasmani. Dorongan atau kecenderungan kebutuhan naluri ini adalah sebagai realitas ya. Tetapi manifestasinya ini tidak mesti sesuai dengan dorongan yang berupa realitas tersebut ya. Kenapa demikian? Nah, karena kadang-kadang dorongan ya,
dengan manifestasi ini berbeda. Yang ini kemudian berbeda dengan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani, dorongan antara realitasnya itu pasti selaras dengan manifestasi. Kalau kebutuhan naluri, dorongan atau realitas ini bisa jadi tidak selaras dengan manifestasi. Kenapa demikian? Karena ya, kalau kemudian kita berbicara realitas kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani itu sama. Realitas naluri atau realitas kebutuhan jasmani ini tidak dapat diubah, tidak dapat dimodifikasi, tidak dapat dihapus, tidak dapat dibendung. Tetapi kalau di dalam kebutuhan naluri, manifestasinya bisa. Apa maksudnya bisa itu? Jadi manifestasi kebutuhan naluri ini bisa dirubah, bisa dimodifikasi, bisa dihapus, bahkan kemudian bisa dibendung. Ya, ini kemudian kita lanjutkan langsung di slide yang ke-10. Ya. Contoh, ya, realitas naluri survival. Ya, realitas naluri survival ini adalah kemudian mementingkan diri sendiri. Tetapi manifestasinya, ya, ini kemudian bisa dirubah menjadi mementingkan orang lain. Ini bisa. Ya. Kemudian realitas naluri melestarikan keturunan. Ini adalah manifestasi mencintai istri. Ini kemudian bisa dirubah. Ya, menjadi manifestasinya adalah mencintai anak atau ibu, atau mencintai sesuatu hal yang lain. Kemudian yang ketiga, realitas naluri seksual ini manifestasinya menikah. Ini kemudian bisa dialihkan menjadi manifestasi beribadah atau naluri spiritual. Nah, ini perbedaan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Kalau kebutuhan naluri, manifestasinya ya, ini bisa jadi tidak selaras dengan realitasnya. Ini terakhir di slide yang ke-10. Kita lanjutkan di slide yang ke-11. Nanti di slide 10 kita nanti banyak diskusi di WhatsApp ya, Mas dan Bapak sekalian. Karena intinya nanti banyak pembahasan ini sebetulnya nanti di slide yang ke-10 dan juga slide yang terakhir ya, slide ke-15, 16 dan 17. Kita lanjutkan di slide yang ke-11. Naluri ya, kebutuhan naluri ini ada 3. Yang pertama adalah naluri seksual atau naluri melestarikan keturunan. Jadi ini ada filosofi Mas, kenapa disebut bahasa Arabnya adalah ghorizatu an-naw. Jadi naw itu adalah merupakan manusia ya. Jadi rasa sayang ya. Bukan naluri seksual dalam seks semata-mata seksual atau disebut ghorizatu jinsi. Ini bukan, tapi disebut ghorizatu naw. Maksudnya apa? Naluri yang mendorong manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai spesies manusia. Ya, jadi manusia itu tidak ingin manusia lain itu susah. Manusia ingin spesiesnya ini lestari. Manusia ini spesiesnya lebih banyak dibandingkan spesies-spesies yang lain. Ini adalah naluri seksual. Kemarin ada berita banjir di Masamba. Tentu saja kita yang tidak punya famili ya, tidak punya kenalan di Masamba tentu juga akan merasa iba, Mas. Ya, itu adalah naluri seksual kita. Dan muncul rasa iba itu muncul karena dorongan naluri seksual kita. Yang kedua adalah naluri survival atau ghorizatu baqo. Apa itu? Naluri yang mendorong manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai individu. Jadi manusia itu selalu ingin mempertahankan dirinya sebagai seorang individu. Manifestasinya apa? Manifestasinya pengen ganteng, pengen sehat, pengen terlihat kaya, pengen keren, ya tidak mau dihina, pengennya dipuji dan lain-lain dan lain-lain. Apa perbedaan dengan naluri seksual? Kalau naluri seksual, ya, skup atau ruang lingkupnya itu adalah komunal. Karena kenapa? Karena dia berhubungan dengan manusia lain. Sedangkan naluri survival ini skup, ya, ruang lingkupnya adalah personal. Karena tidak berhubungan dengan manusia lain atau dirinya sendiri. Yang ketiga adalah naluri spiritual atau ghorizatu tadayun. Apa itu? Naluri yang mendorong manusia untuk mengagungkan atau mensucikan sesuatu. Yang dimaksudkan sesuatu adalah sesuatu yang berada di luar dirinya.
Orang mengagungkan pohon, orang mengagungkan keris, orang mengagungkan gunung, orang mengagungkan pemain bola, orang mengagungkan pemain musik, ya, hingga yang tingkatan tertinggi orang mengagungkan sang pencipta atau Tuhan. Ini adalah dorongan dari naluri spiritual atau horizontal dada. Slide yang ke-11. Kita lanjutkan di slide yang 12. Kita bahas tentang akal. Yang pertama adalah kebutuhan A, yang poin A kebutuhan jasmani, kemudian B kebutuhan naluri, yang C adalah akal. Ya. Apa definisi akal? Ya, akal itu bukan benda, bukan sesuatu materi. Ya, tentu saja akal berbeda dengan otak, ini banyak kita bahas sebelumnya. Udang punya otak, tapi udang tidak punya akal. Apa yang kemudian dimaksudkan akal? Akal itu adalah pemindahan penginderaan, ya, atau di dalam kita disebut pencerapan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak. Jadi bayangan fakta ini dipindahkan ke dalam otak melalui dengan perantaraan panca indera, yang kemudian disertai adanya informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan tersebut. Jadi ringkasnya, akal ini adalah proses. Apa itu? Yaitu adalah proses berpikir. Jadi akal itu adalah berpikir itu sendiri. Nah, oleh karena itu akal itu harus mempunyai 4 komponen. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah indera, ketiga adalah otak, mesti adalah otak yang normal, dan 4 informasi sebelumnya. Kalau tidak ada salah satu di antara 4 komponen ini, maka manusia kemudian tidak bisa berpikir. Ya, faktanya tidak ada, tidak bisa berpikir. Nah, kalaupun dia berpikir, dia nanti disebut berpikir imajinatif atau khayaliyah. Dia berpikir sesuatu yang kemudian tidak ada faktanya. Seperti berpikir tentang setan itu adalah khayaliyah, ya, dan lain-lain. Kemudian dia tidak punya informasi sebelumnya, ya, dia membaca teks Arab tetapi belum pernah belajar bahasa Arab, ya, berarti dia tidak bisa berpikir, alias akalnya itu kemudian tidak bisa bekerja. Kita lanjutkan langsung di slide yang ke-13. Benar atau tidak, semua orang kan bisa mikir, ya, semua orang bisa mikir, atau setiap orang mempunyai akal. Tetapi benar atau tidaknya aktivitas berpikir itu tergantung beberapa hal. Yang pertama adalah penguasaan fakta. Jadi faktanya itu harus betul-betul dia pahami. Barangnya itu apa harus betul dipahami. Seperti kemarin kita memahami fakta manusia atau konsep manusia. Ya, kita itu dalam rangka untuk menguasai fakta. Yang kedua adalah penginderaan yang akurat. Yang ketiga adalah kebenaran informasi yang digunakan untuk menafsirkan fakta. Yang keempat, ketepatan dalam mengkaitkan antara informasi yang diperoleh dengan fakta tersebut. Nah, ini mempengaruhi benar atau tidaknya dari aktivitas berpikir atau akal tersebut. Nah, ini slide yang ke-13. Kita lanjutkan di slide yang ke-14, kesadaran atau al-idrok. Jadi kesadaran itu adalah sebetulnya merupakan bagian dari al-akal, ya, atau al-idrok ini adalah merupakan bagian dari al-akal. Kita bahas ya di slide yang ke-14, kesadaran atau al-idrok ini merupakan salah satu bentuk dari berpikir atau al-akal atau al-fikr. Nah, kesadaran ini kemudian dibagi dua. Yang pertama adalah kesadaran sensasional atau idrok syuuri, dan yang kedua adalah kesadaran rasional atau idrok akli. Apa bedanya? Ya. Apa beda ini kemudian dibahas di slide yang ke-15. Kalau kesadaran sensasional itu terjadi pada manusia dan hewan. Kalau kesadaran rasional terjadi pada manusia. Kenapa? Karena kesadaran sensasional itu muncul dari potensi kehidupan. Ya. Sedangkan kesadaran rasional muncul dari akal. Nah, kemarin kita sudah bahas potensi kehidupan itu ada manusia dan ada pada hewan. Itu yang dimaksudkan kesadaran sensasional. Ya. Kemudian proses terjadinya ini pengulangan penginderaan. Jadi ketika dia melihat satu fakta, dia indera melihat satu fakta, dia indera melihat satu fakta, dia indera, itu adalah kesadaran sensasional. Reaksinya adalah perasaan terhadap fakta, apakah fakta tersebut bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak. Ini berbeda dengan kesadaran rasional. Kalau dalam kesadaran rasional, dia kemudian menghukumi segala sesuatu. Ya, ada kemudian akal di sana. Nah, apa maksudnya saya membahas ini? Jadi begini, Mas. Ya. Ketika kemudian kita
mendapatkan informasi, ketika kemudian mendapatkan pemikiran dari orang lain dan itu menyinggung hati dan perasaan kita, maka di dalam diri kita ada muncul dua kesadaran ini. Kan itu masuk di dalam akal kita, Pak, sebagai fakta. Artinya kemudian otak kita, artinya kemudian akal kita ini bekerja, karena itu ada indera, kemudian ada otak, ada informasi sebelumnya. Maka muncul apa yang kemudian dinamakan kesadaran. Nah, kesadaran yang pertama adalah kesadaran sensasional atau itu syuri. Ya, ketika kemudian muncul sesuatu yang menyinggung perasaan kita, lantas kita marah. Ya, itu idrok syuri. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah naluriah. Kenapa? Karena di sana nil akal atau kemudian tidak menggunakan akal. Ya, bukan kerja yang sifatnya rasional. Ya, bukan kerja yang sifatnya rasional alias kemudian kita menggunakan akal di sana. Ya, karena nanti akan banyak pertanyaan ya tentang masalah konten penghinaannya itu seperti apa, ya, situasi yang kemudian melingkupinya, tujuan dia kemudian mengungkapkan seperti itu tidak, ya, kita tidak menggunakan akal. Jadi respon, ya, kemudian ada stimulus, maka kemudian kita langsung respon. Inilah yang kemudian dinamakan kesadaran sensasional. Nah, ini adalah slide yang ke-15. Nanti kita bahas, Mas, banyak di WhatsApp ya, karena ini waktunya mepet. Kita lebih banyak nanti diskusi aja di WhatsApp. Ini adalah slide yang ke-14 dan 15. Kemudian kita bahas slide yang ke-16 ya, tingkatan berpikir. Dia adalah mustawa tafkir atau tingkatan berpikir. Ini berpikir ini mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama ada berpikir dangkal, kedua ada berpikir mendalam, ketiga adalah berpikir cemerlang. Nah, berpikir dangkal ini secara umum ya, berpikir mendalam ini merupakan inisiasi dari berpikir cemerlang. Ini saya bahas ya, perbedaannya di slide yang ke-17. Kalau berpikir dangkal ini berpikir pada umumnya manusia atau mayoritas manusia, memindahkan fakta ke dalam otak, mengkaitkan informasi dengan fakta tersebut. Jadi satu fakta kemudian dihukumi oleh satu informasi. Ini adalah berpikir dangkal. Ya. Berpikir dangkal pada umumnya orang. Yang kedua adalah berpikir mendalam atau fikru amik, memindahkan fakta ke dalam otak. Ya. Jadi dengan pengulangan, jadi dipindahkan fakta ke dalam otak, dengan melihat berulang-ulang dan kemudian meneliti fakta tersebut dan kemudian mengkaitkan informasi lain dengan fakta tersebut. Jadi informasi kemudian tidak hanya satu, tetapi banyak informasi untuk menilai satu fakta. Ya, ini kemudian terjadi pada pemikir, jadi atau ilmuwan. Ya, ini selalu berpikir mendalam. Ya, jadi melihat fakta, dipahami, kemudian baru dinilai. Ya, kenapa bisa dipahami? Karena informasinya banyak, informasinya mendalam. Yang ketiga adalah berpikir cemerlang. Apa yang dimaksudkan dengan berpikir cemerlang? Berpikir cemerlang itu adalah berpikir mendalam ditambah dengan memikirkan hal lain yang di sekitar fakta. Ya, jadi ada satu fakta yang kemudian dihukumi, dia tidak selesai dari satu fakta, dia kemudian menilai atau meneliti fakta-fakta lain yang berkaitan dengan fakta yang dinilai yang pertama kali. Kemudian mengkaitkan informasi lain dengan fakta tersebut. Jadi semua informasi yang terkait dengan fakta tersebut dan fakta-fakta yang berada di sekelilingnya dia kemudian ambil. Ini kemudian terjadi pada pemikir, ya. Secara umum ini kemudian melihat fakta, dipahami, ya. Kemudian memahami hal lain yang terkait dengan fakta yang pertama tadi dan kemudian baru menilainya. Ini adalah berpikir cemerlang. Nah, nanti apa hubungannya dengan hati? Nanti kita akan bahas di WhatsApp aja, Mas, ya. Ya, Bapak-bapak sekalian, nanti kita lebih banyak. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku jamaah MT 1453, kita telah mendengarkan tadi pemaparan materi kajian dari Ustadz kita, Ustadz Samsul Hadi, dengan tema mengendalikan hati bagian ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Samsul Hadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara.
dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya pamit undur. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.